Salam saudara-saudara, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan, saya pendeta muda Amorijai. Nah, saat ini saudara, saya akan membagikan kepada kita perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu buat kasih karuniamu yang luar biasa kepada kami, hambamu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini Tuhan. Kami mohon berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh membagikan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Berkati yang mendengar, sehingga yang mendengar mendapatkan berkat kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Di dalam 1 Raja-Raja 19 sampai ayatnya yang ke-21. Begini firman Tuhan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia meleparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikut Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan baja lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikut Elia dan menjadi pelayannya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah panggilan sebagai mitra Allah. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang bekerja di dalam pelayanan di gereja, melayani Tuhan, atau pemimpin-pemimpin rohani saudara, kita dipanggil sebagai mitra Allah. Kita ini dipanggil sebagai mitra Allah, sebagai kawan sekerja Allah. Nah oleh karena itu saudara, karena kita sebagai kawan sekerja Allah, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya tugas untuk melayani Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat daripada cerita firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini saudara, yaitu berbicara tentang pemanggilan Elisa, panggilan Elisa menjadi seorang hamba Tuhan. Nah saudara, poin yang pertama, Elisa dijadikan istimewa. Poin yang pertama, kalau kita melihat dari cerita firman Tuhan ini saudara, panggilan sebagai mitra Allah, kita melihat Elisa ini dijadikan istimewa, luar biasa. Ketika Elia lewat dan dia melihat Elisa bin Safat ini sedang membajak sawah, dia meleparkan jubahnya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia langsung connect. Dia langsung tahu bahwa dia dipanggil untuk melaksanakan tugas menjadi seorang hamba Tuhan, melaksanakan tugas untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, kita harus tahu bahwa kita adalah mitra Allah, kawan sekerja Allah yang harus mengerjakan pekerjaan Allah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan apa yang kita kerjakan? Yaitu memberitakan Injil, memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap manusia, menunjukkan tentang, memberitakan tentang berita keselamatan itu, kabar baik itu, pengharapan yang sejati itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan bukan lagi calon hamba Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan. Mereka adalah kawan sekerja Tuhan. Kita adalah kawan sekerja Tuhan. Maka kita melihat Elisa tahu tentang panggilannya. Ketika Elia melempar jubahnya, dia langsung berlari dan dia tahu. Dan dia menyampaikan kepada Elisa bahwa dia harus mencium ayah dan ibunya dahulu dan mengikut melayani, menjadi pelayan Elia, menjadi pelayan Tuhan. Elisa ini akan menjadi sosok pemimpin yang baru, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang penyambung lidah Tuhan, menyampaikan tentang berita kasih karunia kepada dunia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua adalah Allah memanggil Elia menjadi pemimpin yang baru. Allah ini sudah mempersiapkan Elisa menjadi seorang pemimpin baru, menjadi seorang hamba Tuhan yang baru.
menjadi mitra Allah yang baru yang dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan pekerjaannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah mitra Allah. Maka kita tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin kita menjadi pelayan yang setia. Tuhan ingin kita menjadi hamba yang tahan uji dan bertekun di dalam iman kita. Nah, saudara, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah harus kita tahu bahwasanya panggilan kita itu semua karena otoritas Tuhan. Jadi Allah yang berotoritas untuk memilih kita menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan itu menjernihkan hidup kita dari kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru. Meninggalkan dunia yang lama. Kita melihat Elisa, dia seorang pembajak sawah. Dan apa yang dilakukan oleh Elisa? Ketika dia mengambil komitmen, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dia rela memotong lembunya dan mengambil kayu yang dipakai untuk membajak itu, digunakan untuk memasak daging lembu itu, dan mereka makan bersama, dan kemudian dia mengikut Elia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu kita. Terkadang harta dunia ini membuat kita tidak mampu untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kita malas jadi seorang hamba Tuhan karena kita harus meninggalkan dunia. Kita harus meninggalkan harta dunia yang begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi seperti Elia. Dia dipanggil atas otoritas Allah bekerja dalam kehidupannya. Dia menjadi mitra yang menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Jadi Elia mempunyai komitmen mengikut Tuhan. Dia punya komitmen. Dia langsung komitmen. Ya, dia langsung ambil keputusan yang tepat, di mana Elisa menjadi seorang pelayan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, kemudian saudara, ingat bahwa kita dipanggil untuk taat sampai pada akhirnya. Kita melihat Elisa, ia setia sampai pada akhirnya. Begitu juga kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus setia hingga sampai pada akhirnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat tema kita tadi yang pertama adalah panggilan sebagai mitra Allah. Kita dipanggil sebagai mitra Allah. Yang poin yang pertama adalah hamba Tuhan Elisa ini menjadi seorang yang istimewa, karena luar biasa dia langsung tahu bahwa Tuhan memberikan tugas kepadanya. Yang kedua, poin yang kedua, Allah memanggil Elia menjadi pemimpin yang baru, dan Elia dipanggil atas otoritas Tuhan bekerja bagi kehidupannya. Jadi saudara-saudara, jadilah hamba Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Kiranya perenungan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini memberkati kita semuanya.